Giliran jaksa serang balik Rizik yang gemar hujat orang lain. Rizik bakal makin kejepit. Ditulis oleh Mr. Naibaho di siwar.com. Rizik melebihi drama serial Korea ataupun drama pada sinetron-sinetron Indonesia yang tidak berbobot itu kembali berlanjut. Drama sidang panjang harus dilakoni Rizik Syihab dalam membela dirinya mati-matian dari segala tuduhan yang telah dipersidangkan kepadanya. Saya kembali teringat dengan diri Ahok yang juga harus menerima persidangan pahit dan memutuskan dengan ikhlas menerima keputusan pahit itu dengan kata-kata mutiara yang sampai sekarang kembali kayak tendangan penalti. Tendangan dan kekuatan dari kata-kata Ahok di akhir persidangan itu meluncur deras kepada orang-orang yang menyakiti dan menjerumuskan Ahok kepada tuduhan yang tidak pernah dia perbuat sebenarnya. Settingan dan kebencian mereka sekarang buahnya manis menimpa diri sendiri satu persatu. Mereka ditelanjangi oleh perbuatannya sendiri dan Ahok jadi pemenangnya. Walau Ahok harus menangis di persidangan, itu bukanlah drama. Tetapi memang tangisan menyayat hati itu datangnya murni dari hati, mengalir karena tuduhan keji kepadanya. Sementara Rizik, wow, semua adegan drama sudah dipertontonkannya selama persidangan Rizik itu. Drama walkout dari persidangan yang digelar secara daring atau online, Rizik marah-marah bentak-bentak majelis hakim, walau hakim sudah peringatkan bahwa sikap Rizik ini bisa merugikan dia dan berpotensi mengubah lamanya hukuman. Rizik tetap bandel dan tidak peduli. Si singa gurun itu tetap mengaum, bentak-bentak siapapun di persidangan negara yang terhormat itu, sehingga membuat hakim marah. Lalu ada drama marahi petugas operator penyiaran sebelum sidang online. Rizik tampak makin beringas dan menangkap seorang operator penyiaran yang kedapatan dia sedang merekam momen-momen persidangan secara online. Drama tidak senonoh ditunjukkan Rizik saat menunjuk-nunjuk jaksa yang sedang memotong tanya jawab antara Rizik yang memang berisik ini dengan salah satu saksi. Rizik kesal dan berdiri sambil menunjuk jari telunjuknya kepada jaksa penuntut umum. Memang Rizik soal keributan, iya ini biangnya. Kemampuannya memainkan opini sesat adalah alasan mengapa sejak dulu dia bisa diterima oleh sekelompok orang yang ingin berkuasa dengan memanfaatkan Rizik dan komplotannya yang tergabung dalam ormas yang kini jadi ormas terlarang seperti FBI dan HTI. Usai kelakuan dan drama-drama kekasaran dan kerasnya otak serta kemampuannya memainkan opini sesat tidak mempan, kini Rizik yang berisik ini kembali memainkan Riziknya yang lain yang tidak sempat kita pikirkan sebelumnya. Apa itu drama yang dipertontonkan orang yang katanya Imam Jumbo ini? Drama menangis. Ya, kini Rizik mencoba memainkan drama menangis ketika membaca pledoinya atas tuntutan jaksa terkait kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat dan Megamendung, Kabupaten Bogor yang menjeratnya. Awalnya, Rizik menyebut bahwa Indonesia sebagai medan juangnya, karena Indonesia adalah tanah air kami dan negara kami tercinta, serta medan juang kami untuk membela agama, bangsa, dan negara, apapun risikonya, kata Rizik. Setelah itu kata-katanya terputus. Pantauan Kompas.com, Rizik melepas kacamatanya, lalu mengelapnya dengan kain. Hal ini berlangsung sekitar 10 detik. Kemudian, Rizik kembali melanjutkan kata-katanya. Dan selama pengasingan di kota suci Mekah, Majelis Hakim yang mulia, kami sekeluarga juga harus diteror oleh operasi intelijen hitam, sebut Rizik. Anda percaya dengan kata-kata operasi intelijen hitam? Kalau saya tidak percaya. Tuduhan itu nol besar yang diciptakan oleh Rizik sebagai pembelaan diri. Buat cerita ngawur yang mencoba mencari simpati hakim dan membuat hakim buyar konsentrasinya. Untuk diketahui, dalam kasus kerumunan di Petamburan, jaksa menuntut Rizik dengan pidana penjara selama 2 tahun. Jaksa meyakini Rizik telah melakukan penghasutan terkait pelanggaran protokol kesehatan karena dengan sengaja mengajak orang datang ke acara tersebut. Sementara, dalam kasus kerumunan di Megamendung, jaksa menuntut Rizik dengan pidana penjara 10 bulan dan denda 50 juta rupiah. Selain tuntutan pidana penjara, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan terhadap Rizik berupa pencabutan hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu. Dan setuju dengan pidana tambahan yang diberikan kepada Rizik yang berisik yang memang berpotensi merusak tatanan negara kesatuan Republik Indonesia yang telah diperjuangkan sejak eranya Soekarno dan telah diperbaiki oleh Presiden Jokowi. Dan kini, kembali Rizik mendapatkan buah karma dari perbuatannya selama ini. Karena sekarang giliran jaksa menyerang Rizik yang berisik dengan mengatakan Rizik memang punya masalah dalam hal karakter dan perangai yang mudah mencela orang lain. Seharusnya terdakwa menguraikan kekesalannya, bukan di sini tempatnya. Jangan berkuar-kuar tanpa dalil yang kuat. Kemudian,
ada kata-kata hujatan, mudah sekali menghujat orang lain, ucap jaksa saat membacakan replik atau tanggapan atas pledoi dalam sidang di Pengadilan Negara Jakarta Timur, Senin kemarin. Dalam perkara ini, Rizik didakwa membuat keonaran berkaitan dengan penyebaran hoaks tes swab di Rumah Sakit Umi Bogor. Rizik dituntut 6 tahun penjara. Serangan balik jaksa itu sebagai tanggapan atas nota pembelaan Rizik sebelumnya yang dibacakan dalam sidang pada Kamis 10 Juni 2021. Jaksa menyebut emosi Rizik tak terkontrol karena sembarangan menuduh berbagai pihak. Emosi tanpa kontrol yang mengaitkan orang lain dalam pembelaan yang tidak ada hubungannya sama sekali, diantaranya perkara Ahok, juga menghubungkan dengan Abu Janda, Adi Armando, Denny Siregar. Selain daripada itu, menghubungkan dengan Dias Hendro Priyono, yang semuanya tidak ada nyambungnya, ucap jaksa penuntut umum. Intinya, semoga Rizik ini cepat selesai agar Indonesia tetap aman dan juga damai. Begitulah kura-kura. Telat, Arief Puyono bongkar Ketua Komnas HAM yang panggil Ketua KPK dan BKN. Ditulis oleh Niha Alif di SeaWorld.com. Geng Novel Baswedan rupanya belum menyerah dan terus-menerus merongrong KPK yang telah mendepaknya. Tidak hanya mengadu ke Dewas KPK dan mengemis perhatian masyarakat, tapi juga membawa-bawa hak asasi manusia. Ini merupakan bentuk putus asa tingkat tinggi dan semakin mencurigakan kenapa tak mau lepas dari KPK. Belakangan Novel juga mengaku kalau dia yang mengungkap adanya magelar kasus di KPK. Padahal justru kejadian itu terungkap saat dia tak lagi di sana. Sekarang lebih aneh lagi ketika laporannya ditanggapi Komnas HAM. Seperti yang diberitakan oleh cnnindonesia.com, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia akan meminta keterangan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bima Arya Wibisana, terkait pelaksanaan tes wawasan kebangsaan atau TWK, Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, hari ini pada Rabu 9 Juni 2021. Komisioner Bidang Pemantauan atau Penyelidikan Komnas HAM, Khairul Anam mengatakan proses tersebut sebagai tindak lanjut dari aduan yang dilayangkan oleh 75 pegawai KPK perihal dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam pelaksanaan TWK. Untuk membuat terang peristiwa dan memberikan kesempatan untuk menguji keterangan yang telah kami peroleh, kami memanggil untuk mendapatkan keterangan atau informasi dari BKN, ujar Anam kepada cnnindonesia.com melalui keterangan tertulis pada Rabu 9 Juni kemarin. Permintaan keterangan terhadap Kepala BKN rencananya akan dilakukan pada pukul 13 hingga 15 tepat waktu Indonesia Barat. Selain itu, Komnas Hak Asasi Manusia juga akan meminta keterangan pihak-pihak lain terkait dengan pelaksanaan TWK ini. Semoga bisa datang dan memberikan keterangan, tambah Anam. Di samping itu, pada hari ini Komnas HAM juga masih akan mendalami keterangan pegawai KPK tak lolos TWK dan memeriksa dokumen-dokumen terkait tes. Pendalaman keterangan dan cross-check dokumen pegawai-pegawai KPK tidak lolos tes TWK pada pukul 10 tepat waktu Indonesia Barat. Demikian dikutip berdasarkan informasi resmi dari Humas Komnas HAM. Dalam penanganan aduan ini, Komnas HAM sudah mengagendakan panggilan terhadap pimpinan KPK pada Selasa kemarin. Namun, Firly CS berkirim surat kepada Komnas HAM yang pada pokoknya ingin mengetahui terlebih dahulu pelanggaran HAM apa yang dimaksud sebelum memberikan keterangan. Sebelumnya, tim kuasa hukum 75 pegawai KPK Asfinawati mengatakan setidaknya ada 5 pelanggaran HAM dalam pelaksanaan TWK tersebut. Di antaranya seperti perlakuan tidak adil dalam hubungan kerja, pelanggaran serikat berkumpul, hingga diskriminasi terhadap perempuan. Usut punya usut, ternyata Komnas HAM juga bermasalah dengan jiwa kebangsaannya. Hal ini seperti yang dibongkar oleh Arief Puyono dalam laman Twitternya. Menurutnya, Taufan Damanik yang menjadi Ketua Komnas HAM justru aktif dalam perkumpulan ormas terlarang HTI. Komnas HAM itu ketuanya kan sering ngisi pelatihan dan seminar-seminar HTI dulu, tulis Arief. Arief juga membongkar rekam jejak Taufik Damanik yang pernah menjadi konsultan politik mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho yang terjerat korupsi, dan mantan tim ses Gatot Puji Gubernur Sumatera Utara hingga jadi komisaris PDAM Sumatera Utara. Tambahnya, terakhir, Arief membeberkan kalau langkah Taufan Damanik menurut Novel CS memang bisa diprediksi. Menurutnya, keterlibatan orang seperti Taufan justru menimbulkan kecurigaan. Ia wajar saja akan memanggil pimpinan KPK dan BKN terkait laporan Mas Novel Baswedan ke KPK karena tidak lulus TWK. Kira-kira netral nggak ya? Tutup Arief Puyono. Dari berita ini seharusnya yang mendapat tes wawasan kebangsaan bukan hanya pegawai KPK, tapi juga lembaga-lembaga lain seperti Komnas HAM dan KPAI.
Bagaimana mereka mau netral kalau sudah ada kecenderungan ke kelompok ekstremis tertentu? Maka jangan heran kalau Komnas HAM langsung bergerak pada kasus tewasnya 6 laskar FPI yang lebih dulu menodongkan senjata ke polisi. Padahal saat ada kasus bom oleh teroris, Komnas HAM malah tak bersuara. Di samping itu, entah kenapa Novel tak mau bergabung saja ke KPK DKI yang diketuai oleh Bambang dan didirikan oleh sepupunya Anies. Pasti tak akan pernah ada tes wawasan kebangsaan dan sebagainya. Novel juga bisa membawa serta 50 orang lainnya. Kenapa dia senang mencengkram KPK RI yang notabene tak mau menerimanya lagi? Bayangkan, kita dipecat atasan dan masih keluar-keluar ke sana kemari. Kalaupun diterima kerja lagi, pasti akan terus berseteru dengan atasan yang telah memecat. Kalau saya pribadi, ketimbang menjatuhkan harga diri, lebih baik cari pekerjaan lain. Mau sudah mengabdi lama atau tidak, ini juga mencerminkan rasa integritas kita. Semoga upaya Ketua KPK membersihkan wadah pegawainya tak terhalang oleh Komnas HAM. Meski mereka mempunyai payung hukum berupa undang-undang, tapi tak menutup kemungkinan suatu saat akan ada revisi undang-undang pada Komnas HAM yang juga menuntut statusnya seperti ASN. Jadi, sebaiknya Komnas HAM tak perlu mengurusi masalah integritas pegawai yang bukan ranahnya. Sementara, mereka sendiri masih diragukan kebangsaannya. Begitulah kura-kura.